Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita melanjutkan lagi penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya setelah peristiwa kebangkitannya dari kematian. Kita melihat penampakan yang kedua Bapak Ibu di dalam Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10. Injil Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada perempuan lagi. Jika kemarin kita melihat orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Kristus adalah Maria Magdalena, sekarang kelihatannya Maria kembali kepada murid-murid yang lain, lalu kemudian perempuan-perempuan yang lain mengikuti Maria kembali ke kubur. Dan perhatikanlah, perjumpaan ini luar biasa. Jika sampai 2 kali berturut-turut, perempuan adalah orang-orang yang pertama sekali melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir Roh Kudus bukan tidak sengaja menuliskan ini. Para penulis Alkitab dengan sengaja mencatat peristiwa ini Bapak Ibu. Sesungguhnya secara halus dan lembut Tuhan Yesus mau menyindir para murid. Oleh karena para murid Bapak Ibu, ketika peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, justru murid laki-laki semua pada pergi. Mereka bersembunyi, mereka menjauh. Hanya Yohanes satu-satunya yang hadir. Tetapi para wanita, mereka tetap ada di dekat salib, mereka tetap hadir di sana, mereka mendampingi Kristus detik-detik terakhir ketika dia mati tergantung di atas kayu salib. Itu sebabnya wanita beroleh penghormatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bersedia dijumpai oleh para wanita terlebih dahulu ketika peristiwa kebangkitannya terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Yang kita bisa pelajari melalui peristiwa kedatangan Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, menghormati wanita begitu rupa. Ketika zaman itu wanita begitu direndahkan, perbedaan gender begitu mencolok, pria begitu agung, pria dianggap lebih superior dibanding dengan wanita, lalu sekarang Kristus memperlakukan wanita dan pria sama. Mereka sama, mereka diberi kesempatan yang sama, diberi rasa hormat yang sama. Sebuah teladan yang luar biasa dari Kristus. Melalui perjumpaan Tuhan Yesus setelah peristiwa kebangkitan dengan murid-murid perempuannya, kita bisa belajar Bapak Ibu, bagaimana Kristus memandang laki-laki dan perempuan itu sama di hadapannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Coba kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Apakah kita masih berpegang kepada perbedaan gender yang begitu ekstrim? Masihkah kita menganggap bahwa jenis kelamin tertentu lebih penting daripada jenis kelamin yang lain? Masihkah kita berpikir bahwa anak laki-laki lebih superior dibanding dengan anak perempuan? Apakah kita berpikir bahwa anak perempuan lebih menguntungkan daripada anak laki-laki? Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Terutama di budaya kita orang timur, yang menganggap anak laki-laki itu lebih superior dibanding dengan anak perempuan. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada suku-suku tertentu yang kalau anak laki-laki begitu diistimewakan, begitu dihargai dan dididik dengan luar biasa. Tapi kalau anak perempuan, mereka seperti mengabaikan begitu saja, tidak mendidik dengan serius, tidak disekolahkan di tempat yang baik. Kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan menampakkan diri kepada perempuan untuk yang kedua kali. Bapak Ibu, kita belajar Kristus memperlakukan laki-laki dan perempuan sama. Karena bagi Kristus, mereka sama-sama muridnya, mereka sama-sama dicintai, dia menebus mereka semua sama-sama dengan darahnya yang kudus. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu, sambil kita beraktivitas. Renungkanlah firman Allah, Tuhan Yesus memberkati.